Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan saya Dewi Widyastuti. Ya, hari ini kita akan membahas tentang materi yang terbaru, yaitu dengan judul Berani Hidup Jujur. Yang akan pertama kali kita bahas adalah pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Ya anak-anak, sebelum materi akan saya sampaikan, silahkan dibuka buku paket sampean kelas 11, buku paket PAI kelas 11, itu halaman 18, mulai halaman 18 sampai nanti halaman 30, ya 30, halaman 30. Untuk materi yang terbaru kita hari ini adalah berani hidup jujur. Yang pertama akan kita bahas adalah pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Dari materi syaja'ah ini, ya mungkin kalian ini adalah kosakata yang terbaru ya, yang baru bagi kalian. Akan saya bahas syaja'ah ini satu persatu. Syaja'ah itu adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah berani. Ya, bahasa Indonesianya syaja'ah itu adalah berani atau terjemahnya berani. Berani ini ya, syaja'ah ini menurut istilah adalah sebuah keteguhan hati, sebuah kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Syaja'ah diartikan sebuah keberanian yang berlandaskan pada kebenaran. Ya, berlandaskan pada kebenaran dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah. Jadi syaja'ah ini adalah sebuah perilaku atau sebuah perbuatan yang sangat-sangat terpuji. Ya, artinya apa? Apabila kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan selamat. Insya Allah kita akan punya banyak teman yang baik. Insya Allah akan kita punya pergaulan yang baik pula. Pergaulan yang baik, teman yang baik, insya Allah juga kita akan punya keberuntungan yang sangat indah. Ya, pasti semua orang akan mengharapkan keberuntungan yang sangat indah tadi. Ya, maka dari itu anak-anak, ya yang nantinya akan saya sampaikan nanti bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu akan sebuah manfaatnya itu sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Ya anak-anak, setiap hari kita pasti akan bertemu dengan banyak sekali orang. Dan ketika kita bertemu dengan banyak sekali orang, maka yang paling penting ketika kita bertemu dengan banyak orang tadi adalah sifat berani kita. Berani itu berani apa? Ya berani berkata jujur, berani berbuat jujur. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun nantinya kita akan bertemu dengan orang yang buruk, artinya orang yang kurang baik perilakunya, maka kita tidak boleh terpengaruh. Ya, maka kita harus bisa mengimbaskan dirinya kan. Artinya kita bisa memberikan tidak terefek, tidak terimbas dengan perilaku mereka yang buruk. Malah kita kalau lebih bagusnya lagi adalah kita ketika kita tidak terpengaruh, maka kita ingin mempengaruhi dia. Kita malah bisa agar kita mempengaruhi dia untuk tidak berbuat baik lagi, tidak berbuat jelek lagi maksudnya. Ya, maka dari itu ya ketika kita bertemu dengan banyak orang, maka kita harus selektif, artinya pilih-pilih teman yang baik, yang itu kita jadikan teman setiap harinya, ya pergaulan kita. Teman yang kurang baik, maka kalau kalian tidak bisa menjauhinya, maka kita tidak boleh terimbas atau kita tidak boleh terpengaruh dengan perbuatan atau perkataannya yang jelek tadi, yang kurang bagus tadi, yang tidak terpuji tadi. Nah, syaja'ah ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ya manfaatnya salah satunya ya apabila kita punya sifat syaja'ah atau sifat berani, maka kita nanti akan punya banyak teman. Anak-anak punya banyak teman, punya banyak saudara, dan di situ nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang baik juga. Tapi walaupun suatu hari nanti kita bertemu dengan orang yang kurang baik perilakunya, maka di situ kita bisa memilih-milihnya lagi ya. Artinya kita tidak terpengaruh, tapi kita malah bisa mempengaruhinya agar dia tidak berbuat yang jelek lagi. Anak-anak, di hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi seperti ini, kulil haqqu walau kana murron. Artinya, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Artinya apa di sini? Artinya ketika kita dalam keadaan kepepet sekalipun, ketika kita dalam keadaan terpaksa sekalipun, itu tetap kita harus berkata benar, berkata jujur apa adanya. Berani, kita harus berani. Artinya apa? Di sini jangan takut untuk berkata benar. Jangan takut untuk berkata yang baik, yang terpuji, berbuat yang terpuji, walaupun itu kita dalam keadaan kepepet.
Artinya apa? Ya kalau bisa contohnya seperti ini ya, kalau kalian mungkin datang ke sekolah agak terlambat ya, atau mungkin terlambat datang ke sekolah, ketika ada guru yang menanyakan kenapa kamu datangnya terlambat, kenapa kamu datangnya kesiangan, maka beritahukan apa alasan yang sebenarnya. Kalau memang kalian tadi terlambat karena bangun kesiangan, karena tadi malam itu lagi banyak tugas atau main HP-nya itu sampai kemalaman sehingga paginya kalian itu terlambat bangun sehingga datang ke sekolah pun akhirnya terlambat, maka kalian juga mengatakan yang sebenarnya kepada guru yang menanyakan tadi. Jangan mencari-cari alasan ya, karena tadi itu lagi ban bocor atau kehabisan bensin, padahal itu bukan alasan yang benar, bukan itu alasan yang sebenarnya. Maka jangan katakan yang bohong, jangan katakan yang tidak sebenarnya. Katakan saja sebenarnya. Ya maaf Bu, tadi malam saya sedang habis main game itu sampai kemalaman atau sampai pagi sehingga paginya saya bangun terlambat. Nah, seperti itu yang benar. Maka katakan yang sebenarnya walaupun itu pahit ya, walaupun itu menyakitkan, karena bisa jadi nanti ketika kita ngomong apa adanya, insya Allah guru kalian ketika menanyakan itu tahu kalau kamu itu jujur ya, akhirnya reaksinya pun juga akhirnya baik. Reaksinya ya udah, biasanya udah jangan diulang lagi. Nah, seperti itu. Kalaupun nanti kalian mendapatkan mendapatkan sanksinya atau hukuman karena keterlambatan tadi, ya terima saja. Terima apa adanya. Ya disuruh nyapu ya harus nyapu, disuruh berlari-lari mengelilingi lapangan, kalian juga harus mengikutinya. Nah, itu memang karena risiko kalian tadi sudah terlambat. Maka ketika salah kita harus berisiko menerima kesalahan kita. Nah, itu anak-anak ya, kenapa penting kita berkata yang benar, insya Allah seperti itu. Karena apa? Kita akan punya kepercayaan diri, kita punya kepercayaan diri untuk untuk ada di depan orang banyak. Kita nyaman hati kita karena kita sudah berani berkata jujur, berani hidup jujur. Nah, terus juga kita akan punya banyak teman lagi. Nah, itu beberapa hal mengapa kita harus pentingnya kita berbuat saja'ah atau berbuat berani jujur. Termasuk juga di sini ada surat Ali Imran yang akan saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, di sini ada larangan ya. Di surat Ali Imran ayat 139 ini ada larangannya apa? Kita dilarang bersikap lemah. Kenapa? Ya, karena ketika kita lemah, maka orang akan gampang menindas kita. Maka orang akan gampang berperang, ingin memerangi kita, ingin menganiaya kita. Maka tunjukkan kekuatan kalian. Kekuatan apa itu? Kekuatan sikap kita, kekuatan ketegasan kita, keteguhan hati kita, bahwa kita itu bukan orang yang mudah disiksa, mudah dianiaya. Maka jangan bersikap lemah. Dan ada lagi larangannya di surat Ali Imran ayat 139 ini. Apalagi larangannya? Janganlah kamu bersedih hati. Ya, berarti orang yang senang bersedih itu dilarang oleh Allah. Kenapa dilarang bersedih hati? Ya, karena apa? Karena bersedih hati itu nantinya kalau kita suka bersedih, akhirnya lama-lama nanti setan bisa masuk. Karena ketika kita bersedih hati kita lemah, otak kita lemah, tubuh kita menjadi lemah. Ketika kita seluruh tubuh kita ini lemah, nantinya setan akan mudah masuk. Setan akan mudah merasuki otak kita, merasuki pikiran kita. Sehingga akhirnya apa? Kita akan mudah putus asa. Ketika putus asa, maka setan ini. Ketika seseorang itu sudah putus asa, biasanya punya jalan yang pintas. Pikirannya pendek. Ketika pikirannya pendek, salah satunya itu apa? Ya, bisa jadi kita nanti punya keinginan untuk bunuh diri. Nah, awalnya bersedih hati. Ketika bersedih hati diikuti terus, lama-lama kita jadi putus asa. Ketika putus asa, setan semakin menggoda lagi. Apa nantinya ketika dia sudah putus asa? Ya, nanti bisa ada keinginan untuk bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita berbuat seperti itu. Nah, inilah mengapa sifat saja'ah atau berani berkata jujur itu harus kita terapkan. Nah, nanti akhirnya seperti itu anak-anak.
ya kita jadi tergoda setan. Setan mudah merasuki diri kita, mudah merasuki pikiran kita. Akhirnya kita menjadi lemah. Ketika lemah, maka ya akan merugikan diri kita sendiri. Nah, itu salah satu kenapa pentingnya kita itu bersikap saja. Yang kedua adalah pentingnya kita memiliki sikap jujur. Apa itu jujur? Masih ingat apa itu jujur? Ya, jujur itu adalah sebuah perbuatan ya atau sebuah perkataan yang mengatakan bahwa antara kebenaran dengan yang dikatakan itu adalah sama. Jadi perkataan dengan kebenaran itu sama. Maka itulah sebuah perkataan jujur. Antara realitas dengan yang dikatakan oleh seseorang tadi itu sama atau sinkron ya. Jadinya itulah sebuah perkataan yang jujur. Nah, di sini akan saya bahas apa pentingnya itu kita bersikap jujur, memiliki sifat jujur. Salah satu adalah ketika kita punya suka atau terbiasa mengatakan berkata jujur. Yang pertama sama dengan yang tadi ya, ketika kita berani, maka kita akan punya banyak teman. Kita akan punya banyak saudara. Ya, saudara-saudara yang punya perbuatan yang baik juga, punya perbuatan yang terpuji juga. Ya, sifat jujur itu merupakan tanda keislaman seseorang, ya, dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba akan mendapatkan derajat yang tinggi atau derajat yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Di sini pengertiannya apa? Bahwa Allah itu menjunjung tinggi. Allah menjunjung tinggi dan akan memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang suka memiliki atau orang yang memiliki sifat jujur. Termasuk orang yang tadi memiliki sifat saja'ah atau berani. Maka dari itu teman-teman, anak-anakku ya, anak-anakku semuanya, junjunglah tinggi sikap dan sifat jujur ini, termasuk sifat saja'ah tadi. Karena apa? Ketika seseorang punya sifat yang baik, ya, satu, punya banyak teman, punya banyak orang yang menyenanginya, punya banyak kepercayaan dirinya, juga punya banyak kenyamanan hatinya nyaman. Ketika hatinya nyaman kan hidupnya tentram. Ketika hidupnya tentram, apapun yang pernah dia terima dari orang lain itu dia akhirnya senang, enjoy hidupnya, santuy ya, hidupnya menjadi enjoy seperti itu. Anak-anak, ya, begitu pentingnya sifat saja'ah, begitu pentingnya sifat jujur ini kita miliki. Karena apa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemui banyak orang. Ketika kita menemui banyak orang tadi, maka kita akan ya menunjukkan diri kita, menunjukkan jati diri kita. Jangan ikut kelompok atau golongan orang-orang yang suka berkata tidak bagus, suka punya sifat-sifat yang kurang bagus, punya sifat-sifat yang atau perkataan yang kurang terpuji, perbuatan yang kurang terpuji. Maka dari itu anak-anak, ya, kita jangan mengikuti kelompok atau gerombolan orang-orang seperti itu. Kita harus punya kepercayaan diri kita, punya keteguhan hati. Punya keteguhan hati untuk memiliki sifat yang baik, untuk memilih sifat yang baik atau memilih perkataan yang baik daripada perkataan yang kurang baik atau kurang terpuji. Maka yang kurang terpuji tadi jauhilah. Maka insya Allah keberuntungan itu akan datang kepada kita, dan insya Allah ya anak-anak, derajat yang tinggi akan kita dapatkan dari Allah. Artinya apa di sini nanti? Ketika kita sudah punya hati yang nyaman, hati yang tentram, ya, karena dua sifat tadi, jujur dan saja'ah tadi, maka derajat yang tinggi akan kita dapatkan. Apa derajat yang tinggi tadi? Salah satunya adalah kita punya kedudukan. Kedudukan itu apa? Status sosial di masyarakat. Kita punya pekerjaan yang layak, kita punya penghasilan yang layak, kita punya rezeki yang bagus, rezeki yang mengalir dengan deras karena yang diberikan oleh Allah. Karena apa? Allah sudah menjanjikan bahwa siapapun orang itu yang punya sifat yang terpuji, maka akan diangkat derajatnya. Cara mengangkat derajatnya oleh Allah salah satunya adalah tadi anak-anak, kita akan mempunyai kedudukan yang bagus di sebuah masyarakat. Contohnya adalah pekerjaan yang bagus. Contohnya adalah rezeki yang terus mengalir kepada kita. Nah, itulah keberuntungan yang didapat di dunia oleh orang-orang yang mempunyai sifat yang terpuji tadi. Salah satunya tadi ada sifat apa? Saja'ah dan jujur. Ya, itulah manfaat
atau keutamaan dari orang-orang yang punya sifat yang terpuji, punya perbuatan yang terpuji. Nah, di sini jujur itu dibagi menjadi 3 anak-anak, yaitu jujur dalam hal niat yang pertama, yang kedua jujur dalam ucapan, yang ketiga jujur dalam perbuatan. Yang pertama, jujur dalam niat, artinya itu apa? Ya, ketika kita berniat melakukan sesuatu yang baik itu, ya, niatkanlah karena lillahi ta'ala. Artinya apa? Karena Allah. Bukan karena kita pamer, ingin menunjukkan jati diri kita bahwa kita itu orang yang baik, jangan. Jadi niatnya bukan karena manusia lain, niatnya karena Allah. Insya Allah derajat yang tinggi tadi akan kita dapatkan. Ya. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Artinya apa? Ya, antara realitas kenyataannya dengan yang kita katakan itu sama. Tadi ya. Ya, jadi yang namanya jujur dalam ucapan itu perkataan kita dengan realitas yang ada itu sama. Contohnya yang bagaimana itu? Contohnya seperti ini, ketika kita mengetahui ada teman kita itu sedang bertengkar, maka kita bisa mendamaikan orang teman-teman kita tadi yang sedang bertengkar tadi. Dengan cara apa? Dengan cara membujuk dua orang tadi yang bertengkar tadi agar segera berdamai. Salah satunya dikatakan bahwa ini kamu dapat salam dari ini, ada ada oleh-oleh dari ini, padahal mungkin tidak ada salam dan mungkin tidak ada oleh-oleh, dan oleh-oleh itu adalah dari kita sendiri, dan ada salam ini, tolong. Setelah itu ketemu teman yang satu lagi yang sedang bertengkar tadi, kita mengatakan lagi, ini ada salam ya, tadi saya bertemu, katanya mengatakan bahwa kamu itu loh anak yang baik. Nah seperti itu ya. Dari perkataan yang baik tadi ya, yang membujuk tadi dua orang yang sedang bertengkar tadi, insya Allah lama-lama akan menjadi rukun kembali, lama-lama akan berdamai kembali. Nah itu kalau kita mengetahui bahwa ada dua orang yang bertengkar, maka segeralah kita damaikan keduanya. Nah itu jujur dalam ucapan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Contohnya yang bagaimana itu? Ya, antara lahiriah dan batiniahnya itu sama. Tidak ada antara amal perbuatan dan amal batinnya itu, ya, itu sama, tidak berbeda. Contohnya yang bagaimana itu? Ya, contohnya seperti tadi, ya. Jujur dalam perbuatan ini juga tidak berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas. Artinya di sini jujur dalam perbuatan itu contohnya seperti ini. Ketika tadi kita bertemu dengan dua orang yang sedang bertengkar tadi, mungkin kita mengatakan seperti ini, Mbak, misalkan yang bertengkar kan dua orang perempuan ya, Mbak, tadi saya dapat titipan ini loh dari mbaknya yang satunya ini, Mbak A, Mbak kamu dapat titipan ini, padahal sebenarnya titipan barang itu bukan dari Mbak A tadi, dari siapa? Dari kita, dari sampean, mungkin dari saya. Karena apa? Kita ingin memberikan buah tangan agar terbujuk hatinya, agar luluh hatinya ketika dia sedang marah-marah dengan Mbak A-nya tadi. Dan ketika ketemu dengan Mbak yang A tadi, kita ngomong, Mbak ini loh, saya dapat titipan barang dari ini makanan kesukaan Mbak, ya kan? Nah seperti ini. Nah padahal sebenarnya barang tadi bukan dari Mbak yang satunya tadi. Ya, jadi dua orang A dan B tadi ketika bertengkar, maka kita ingin mendamaikan keduanya bisa dengan perbuatan seperti itu. Ya, mungkin kita mengeluarkan biaya karena kita membujuknya lewat barang-barang tadi. Ya, dari sinilah insya Allah dua orang yang sedang bertengkar tadi akibat perbuatan kita yang membujuk tadi ya, itu insya Allah akan segera berdamai. Nah, dari sini anak-anak, ya, sudah saya katakan ya bahwa jujur itu ada 3 tadi. Yang pertama jujur lewat dalam niat, yang kedua jujur dalam ucapan, yang ketiga jujur dalam perbuatan. Nah dari beberapa contoh yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah kalian ini bisa memahaminya ya. Dan semakin memahaminya ya, kalau kita mengetahui, ketika kita sudah mengetahui, sudah memahaminya, segeralah semua yang sudah saya katakan tadi, mulai dari saja'ah, mulai dari jujur juga, segeralah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dalam perbuatan, saja'ah dalam segala situasi. Ya, insya Allah nanti
hati kita akan nyaman, hati kita akan tentram. Karena apa? Kebaikan yang sudah kita miliki. Kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain, kita menunjukkan perilaku yang baik kepada orang lain, sehingga akhirnya kita punya banyak teman. Kita terkenal menjadi orang-orang yang baik, kita terkenal menjadi orang-orang yang punya perilaku yang baik. Tapi ingat, ketika kita berbuat baik, jangan karena manusia, jangan karena ingin dipuji, jangan karena kita ingin pamer kepada orang lain, tapi semuanya karena lillahi ta'ala, karena Allah. Insya Allah ketika kita sudah memiliki kebenaran dalam berniat tadi, insya Allah tadi yang sudah dikatakan di surat Ali Imran tadi 139 tadi Allah akan meninggikan atau mengangkat derajatnya orang-orang baik tadi apabila memang niatnya sudah benar. Niatnya apa tadi? Niatnya adalah karena Allah. Semuanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena dipuji dan bukan karena riya atau bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Semuanya karena Allah. Insya Allah nanti derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Nah, itulah anak-anak materi yang sudah saya bahas ini satu demi satu sudah saya sampaikan. Semoga yang tadi itu bisa menambah pengetahuan kita, menambah semangat kita untuk menjadi orang yang baik. Yang terakhir akan saya sampaikan adalah hikmahnya. Hikmah apa yang bisa dipetik dari kita berkata jujur, dari kita berani saja'ah tadi, berani berkata jujur tadi. Yang pertama adalah perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat hati kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. Ketika kita berkata apa adanya, ketika kita ngomong apa adanya, antara realitas dengan perkataan yang sudah kita sampaikan itu sama, benar, insya Allah hati kita tenang, hati kita nyaman. Karena apa? Kita tidak punya kebohongan. Dan berbeda kebalikannya, apabila kita berbohong, pasti hati kita tidak tenang, hati kita tidak nyaman, hati kita tidak tidak setenang ketika kita berkata apa adanya. Maka dari itu hindari berkata bohong, hindari perbuatan yang bohong. Karena itu akan merugikan diri sendiri, termasuk juga merugikan orang lain. Yang selanjutnya hikmah yang bisa kita petik, yang kedua adalah mendapatkan kemudahan dalam hidup. Mendapatkan kemudahan dalam hidup. Contohnya yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan berdagang, dan berdagang itu yang dibawa dagangannya itu bukan dagangannya sendiri. Yang dibawa punya siapa? Punya dagangan yang dibawa itu adalah dagangan yang dipunyai oleh Khadijah. Siapa itu Khadijah? Khadijah adalah yang nanti seorang perempuan yang nantinya itu akan menjadi istri Rasulullah yang pertama. Ketika Rasulullah diminta untuk menjual dagangannya Khadijah, dari awal Rasulullah sudah menerapkan perilaku yang jujur, perilaku yang terpuji kepada barang dagangan tadi. Yang pertama jujurnya adalah kepada Khadijah. Ketika mendapatkan keuntungan, maka Rasulullah mengatakan untungnya seperti ini, untungnya sehari ini mendapatkan untung sebesar ini. Dan itu semuanya dikatakan kepada Khadijah bahwa ini adalah kebenaran. Dan kebenarannya lagi adalah dagangan tadi, apabila memang dagangnya adalah dagangan yang baik, barang dagangnya ada kualitasnya baik, maka dia mengatakan kepada pembelinya barang dagangan itu juga memang benar-benar bagus, maka harganya agak mahal. Dan mungkin ketika ada barang dagangan yang kurang bagus, maka Rasulullah mengatakan memang ini barangnya kurang bagus, bisa memilih mana yang mau dibeli. Jadi ketika barangnya yang kurang bagus, maka harganya juga agak rendah, tidak terlalu mahal. Ketika barangnya bagus, Rasulullah akan membuat mahal harganya. Dan dari sinilah, dari beberapa perbuatan ketika Rasulullah melakukan perdagangan tadi terhadap pembelinya, dia berkata jujur, dagangannya yang bagus dikatakan bagus, dagangannya yang kurang bagus dikatakan kurang bagus juga. Maka semakin lama, semakin lama Rasulullah itu banyak mendapatkan banyak sekali pelanggan. Pembelinya sering mencari Rasulullah ini, mencari Muhammad. Karena apa? Dagangan yang dikatakan itu selalu benar. Dagangan yang dikatakan apabila itu memang barang yang bagus, maka memang benar-benar bagus. Apabila dagangannya kurang bagus, maka memang benar-benar kurang bagus, sesuai dengan harganya. Nah, dari sinilah akhirnya banyak pembeli, banyak pelanggan yang menyukai dagangan Rasulullah, banyak pelanggan yang menyukai perbuatan Rasulullah. Karena apa?
dari sifat kejujuran yang ditunjukkan oleh Rasulullah tadi. Kepada Khadijah, Rasulullah juga seperti itu. Ketika masih bermitra menjadi teman dagangnya, ya, dagangan Rasulullah itu adalah dagangan yang dimiliki oleh Khadijah, maka kepada Khadijah dia mengatakan apa adanya. Beliau Rasulullah mengatakan apa adanya. Ketika mendapatkan keuntungan dia ngomong apa adanya. Keuntungan sehari ini, keuntungannya mendapatkan seperti ini. Keuntungan hari ini seperti ini. Dan setiap hari ternyata setiap hari itu selalu tambah lagi, tambah banyak lagi keuntungan yang didapatkan oleh Rasulullah. Karena apa tadi? Ya tadi, karena pembelinya suka dengan Rasulullah. Suka dengan apa? Suka dengan dagangannya, termasuk suka dengan pelayanannya yang bagus tadi. Pelayanannya itu adalah dilakukan oleh Rasulullah dengan pelayanan yang jujur tadi. Nah, dari sinilah dikatakan bahwa ketika kita punya kehidupan yang jujur, ketika kita punya perkataan dan perbuatan yang jujur, insya Allah akan mendapatkan banyak sekali kemudahan. Berbeda dengan orang yang banyak bohongnya. Pasti bukan ketika menjadi seorang pedagang yang banyak bohongnya, maka ya nantinya akan tidak banyak pembeli yang datang kembali. Ya, banyak pembeli yang menjauhi kita. Karena apa? Dagangan yang kita miliki itu dagangan yang banyak kebohongannya. Ketika barangnya jelek dikatakan bagus, ketika barangnya bagus dimahalkan, semakin mahal lagi dagangannya, harganya. Maka dari itu banyak kemudorotannya, ya, dijauhi dari kemudahan. Nah, dari sini ya dikatakan bahwa ketika kita berkata jujur, berbuat saja'ah, maka kemudahan itu akan kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, hikmah dari berkata jujur dan saja'ah tadi adalah selamat dari azab dan bahaya. Ya, yang jelas itu, jelas azab dan bahaya itu adalah untuk orang-orang yang banyak perbuatan jeleknya, banyak perbuatan maksiatnya. Tapi orang-orang yang benar, insya Allah akan mendapatkan kemudahan, jauh dari azab, jauh dari bahaya. Selanjutnya, yang keempat adalah membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan akan menuntun kita kepada kemana? Ya, ke surga. Ya, yang paling tinggi yang akan kita dapatkan ketika kita sudah berlaku jujur, kita sudah berkata jujur, kita sudah punya sifat yang saja'ah, maka nanti di akhirat nanti kita akan memiliki atau kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin, insya Allah. Nah, itulah orang-orang yang beruntung. Yang terakhir, ya, hikmah yang kita petik tadi dari sifat saja'ah dan jujur yang kita miliki adalah akan dicintai oleh Allah dan pula akan dicintai oleh Rasulnya. Karena memang dari kecil Rasulullah punya sifat yang bagus, ya, punya julukan Al-Amin. Apa itu artinya Al-Amin? Ya, jujur, punya kejujuran. Sehingga ketika punya sifat yang jujur, ya, Rasulullah akhirnya punya julukan Al-Amin tadi, maka banyak keuntungan yang beliau terima dari kehidupannya. Walaupun Rasulullah itu dari kecil sudah tidak punya orang tua, diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya, tapi tidak ada kesulitan dalam kehidupannya, tidak ada kejelekan dan kesesatan dalam diri Rasulullah. Karena apa? Punya sifat yang bagus tadi akan menguntungkan diri kita, akan menguntungkan diri kita sendiri, bukan menguntungkan orang lain saja, tapi juga menguntungkan diri kita sendiri. Sehingga nantinya ya, ketika kita punya sifat yang bagus, kita punya perbuatan yang bagus, perbuatan yang tercela, perbuatan yang terpuji, maka Rasulullah akan mencintai dan Allah pun akan menyayangi kita. Ketika kedua-dua Rasulullah dan Allah akan mencintai kita, menyayangi kita, insya Allah kehidupan kita di dunia ini akan terangkat. Dan nantinya di surga sana, ya, di akhirat sana, surga akan sudah menanti kita. Subhanallah, sungguh indahnya ya orang-orang yang punya sifat yang terpuji itu. Ketika di dunianya itu bisa menahan emosinya, menahan dari memilih yang benar, insya Allah kehidupannya akan tenang, kehidupannya akan nyaman di dunia dan akhiratnya juga akan mendapatkan banyak keberuntungan. Itulah manfaat dari yang dapat kita petik ketika kita punya sifat dan perkataan yang terpuji. Nah, itu anak-anak yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga yang sudah saya sampaikan ini tadi bermanfaat. Dan apabila kalian ada sesuatu yang kurang memahami, kurang dipahami, silakan menghubungi nomor telepon saya. Kalian sudah tahu nomor telepon saya, dan hubungi, jangan malu-malu, jangan sungkan. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, yang tidak berkenan dengan perkataan saya tadi, saya minta maaf. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.